Pakar memperingatkan, PKC akan melepaskan banjir dari semua sektor ke rakyat China. Menyusul pelepasan air banjir dari Beijing yang menenggelamkan ratusan desa di Zhuozhou yang menimbulkan korban jiwa signifikan dan memicu keluhan publik. Topan Hanun kini melanda daerah timur laut, menyebabkan banjir di berbagai daerah. Secara ekonomi, baik Evergrande maupun China Zongrong Trust yang disalahkan. Sementara itu, negara-negara barat semakin intensif dalam upaya pembatasan mereka terhadap Partai Komunis China. Pada tanggal 10 Agustus Presiden Amerika Serikat Biden mengumumkan larangan investasi modal Amerika di perusahaan teknologi tinggi China. Dalam konteks ini, pada tanggal 12 Agustus penulis dan komentator independen China, Kesenkun @CSKun 1989, menyatakan pemikirannya di Twitter bahwa banjir yang terjadi di berbagai wilayah di China sedang menciptakan situasi bencana. Dia mengindikasikan bahwa bencana ini kemungkinan akan menyerupai tragedi yang terjadi di Zhuozhou dan secara signifikan mempengaruhi kehidupan warga biasa. Dia memaparkan bahwa beberapa berpendapat bahwa area pelepasan banjir tidak hanya ditentukan oleh faktor geografis, tetapi juga dipengaruhi oleh status sosial. Pelepasan banjir baru-baru ini di Hebei memang telah menunjukkan bahwa jalur air banjir tidak hanya ditentukan oleh perbedaan ketinggian geografis, tetapi juga sangat dibentuk oleh perbedaan hierarkis di antara orang-orang yang menderita dampak bencana. Penting untuk mengingatkan semua orang bahwa operasi pelepasan banjir ini menunjukkan pendekatan manajemen krisis terbaru pemerintah. Pendekatan ini akan memiliki dampak langsung pada kepentingan setiap individu saat kita menghadapi berbagai krisis yang akan datang. Dalam operasi pelepasan banjir baru-baru ini, pendekatan pemerintah dapat disamakan dengan tindakan yang masih harus dibayar seperti mengompol diam-diam di tengah malam. Namun, harga yang ditanggung tak terhitung oleh banyak individu di posisi yang lebih rendah dalam struktur kekuasaan, yang mengakibatkan kerusakan rumah tangga dan tragedi pribadi. Dalam menghadapi krisis keuangan yang ditunjukkan dengan kejatuhan perusahaan seperti Evergrande, Country Garden, dan China Zhongxi Group, pendekatan mereka adalah mencegah kebangkrutan, menarik kredit macet yang sulit dikelola, dan membekukan krisis di dalam sistem keuangan. Tapi siapa yang menanggung risikonya? Adalah bank-bank, dan akhirnya para penabung biasa yang menyimpan uang mereka di bank-bank ini. Dihadapkan dengan krisis keuangan yang terkuras, yang kita saksikan sekarang adalah pemerintah pusat memperketat kendali atas masyarakat, membungkam suara yang mencari bantuan, atau bersuara. Sementara pemerintah daerah menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan kekayaan secara agresif. Dari siapa mereka mengumpulkan kekayaan tersebut? Dari mereka yang berada di ketinggian lebih rendah dalam struktur kekuasaan. Ini adalah bentuk lain dari pelepasan banjir. Pemerintah diam-diam menyalurkan air banjir krisis keuangan ke daerah-daerah rendah kekuasaan. Mengapa penekanan saat ini pada pemberantasan korupsi di sektor medis? Di dalam sebuah kerajaan yang kekurangan sumber daya seperti itu, para intelektual dan profesional yang mengandalkan keterampilan untuk mencari nafkah telah lama berada di lapisan rendah kekuasaan. Tentu saja air banjir dari krisis keuangan harus diam-diam mengalir ke arah mereka. Tidak peduli bagaimana Anda menghasilkan uang, tidak peduli seberapa besar rahasia pendapatan abu-abu tersebut pernah disembunyikan, norma industri menyatakan bahwa semua kekayaan yang terkumpul haruslah diserahkan. Babi yang sudah gemuk harus disembelih. Modal awal banyak perusahaan swasta mungkin tidak akan tahan terhadap pengawasan pemeriksaan retrospektif selama 30 tahun. Pada awal era reformasi dan keterbukaan, banyak sektor tidak memiliki regulasi yang jelas karena kapasitas pemerintah yang terbatas. Baik kegiatan pemerintah maupun swasta muncul dan seringkali dijustifikasi sebagai eksperimen dan inovasi yang berani. Secara teknis, banyak dari praktik ini bisa dianggap sebagai pelanggaran. Komersialisasi sektor medis dan pendidikan mengakibatkan munculnya banyak orang-orang kaya. Namun, transformasi ini juga memunculkan banyak contoh kasus pengumpulan kekayaan melalui cara-cara yang tidak biasa, menciptakan sejarah gelap untuk memperoleh kekayaan awal. Para taipan kelas menengah yang mengandalkan keterampilan teknis untuk mencari nafkah sering menganggap diri mereka kebal terhadap masalah. Banyak dari mereka tetap agak terpisah dari lingkaran resmi, mengabaikan risiko politik, dan sangat mempercayai berbagai kampanye propaganda pemerintah. Aset mereka sebagian besar terkonsentrasi di dalam negeri dan rencana kehidupan mereka berpusat di sekitarnya. Bahkan jika mereka mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk pendidikan, tujuan utama mereka adalah membawa mereka kembali ke China untuk mewarisi bisnis keluarga dan mengikuti jalan yang telah dijalani oleh para pendahulu mereka. Mereka adalah babi gemuk yang telah dibesarkan selama bertahun-tahun dan sekarang akan disembelih. Mengambil mereka sebagai contoh,
Orang-orang kelas menengah bawah yang tinggal di kota dan mencoba mengikuti jalan yang sama dengan masuk ke jalur kemajuan karir yang mapan melalui ujian pendidikan dan memperoleh keterampilan profesional selama era reformasi, dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan stabil, seperti anak babi yang berebut tempat di tepi palung makanan. Air banjir diam-diam naik. Krisis keuangan yang dihadapi pemerintah secara diam-diam berkembang menjadi gelombang risiko hak kepemilikan yang meluas di seluruh negeri. Hak kepemilikan para pekerja dengan upah rata-rata sekarang terancam. Memang, masalah kenaikan upah telah menjadi masalah yang sering muncul dalam waktu yang cukup lama. Saat ini, hak kepemilikan warga biasa untuk menarik tabungan mereka dari bank juga terancam. Risiko ini telah mencapai titik akut terutama di bank-bank pedesaan di Henan. Selain itu, sangat mungkin bahwa di masa mendatang risiko ini akan meluas hingga mencakup 4 bank besar milik negara China, dengan bermanifestasi sebagai pembatasan meluas terhadap jumlah penarikan uang. Air banjir tidak mengenal belas kasihan kepada siapapun. Saat mereka melonjak menelan semua area yang lebih rendah, satu-satunya pilihan yang layak adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari bencana. Secara diam-diam, pemerintah sedang merombak krisis keuangan mereka sendiri, yaitu beban utang yang sangat besar yang terakumulasi dari waktu ke waktu menjadi banjir yang menyelubungi hak kepemilikan rakyat biasa. Chai Sen-kun menyimpulkan, banjir tersembunyi ini telah menelan hak kepemilikan Anda dalam kekacauan kotor yang terbentuk oleh tindakan ketidakadilan yang didorong oleh hak istimewa. Kedepan, jika kita ingin mempertahankan gaya hidup yang mirip dengan sebelum banjir ini, yang akan diuji adalah kemampuan Anda untuk menavigasi situasi yang membingungkan ini, kemampuan Anda untuk naik ke posisi pengaruh yang relatif lebih tinggi. Dalam skenario di mana gaji Anda tidak lagi benar-benar menjadi milik Anda, tabungan Anda tidak memiliki kepemilikan yang sebenarnya, kepemilikan rumah tangga Anda tidak pasti, dan kekayaan yang Anda akumulasi tidak benar-benar di bawah kendali Anda, di mana setiap kebenaran langsung membutuhkan upaya ekstra untuk divalidasi, bahkan melindungi hak kepemilikan yang paling fundamental dan lumrah pun akan mencuat sebagai tema utama akan keberadaan Anda.